Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pendidik di Indonesia? Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dan plus meminta pendapat dari guru-guru hebat semuanya. Nah, kita tahu bahwa lembar kerja peserta didik atau LKPD ini merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidik, dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar peserta didik. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat LKPD digital. Dari hal itu, selain saya ingin berbagi, juga ingin mendapatkan feedback dari semuanya, para pendidik-pendidik hebat terkait dengan LKPD yang saya buat. Nah, adapun LKPD yang saya buat ini yaitu tentang sistem ekonomi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya membuat LKPD ini dimulai dari tujuan pembelajaran, di mana di tujuan pembelajaran dari materi yang sudah disampaikan itu mengenai menganalisis sistem ekonomi. Yang kedua, menganalisis sistem ekonomi di Indonesia. Nah, adapun dimensi profil pelajar Pancasilanya, yaitu yang pertama adalah mandiri, yang kedua adalah bernalar kritis. Nah, lalu dilanjutkan dengan ada referensi materinya, materi pembelajarannya, dan saya di sini berupaya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana diferensiasi yang saya tampilkan di sini adalah berupa ada referensi materi teks yang saya tampilkan tentang sistem ekonomi yang ada di dunia. Nah, begitu juga ada referensi video pembelajaran yang bisa dicermati oleh semua peserta didik yang kita ampu. Nah, di sini ada semuanya. Lalu setelah ada materi pembelajaran, nah langsung ke lembar kerja peserta didiknya, di mana saya bagi menjadi 4 kelompok kecil di dalam satu kelas itu, di mana yang pertama saya di dalam tugas kelompok juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan ingin mengungkap antusiasme dalam KSE-nya atau pembelajaran sosial emosionalnya, di mana ini berupa gambar saya hadirkan, lalu siswa itu bisa menyimpulkan seperti apa tentang gambar yang ada. Lalu di sini nyambung dari pertanyaan pertama, mengapa mereka melakukan hal tersebut, gitu kan. Nah, lalu yang ketiga itu adalah dikaitkan dengan negara kita. Di daerah dikaitkan dengan negara kita, ada beberapa daerah yang menggunakan sistem ekonomi tersebut, lalu ada juga memang negara lain yang menganut sistem ekonomi yang ditampilkan sesuai dengan gambar. Lalu hasil daripada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh siswa nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, yang kedua adalah berupa video pembelajaran. Nah, dari video pembelajaran ini siswa akan mengamati hasil pengamatan video tersebut, lalu membuat media presentasi berupa komik pembelajaran. Nah, ketika komiknya sudah jadi, maka bisa ditampilkan di proyektor, lalu dipresentasikan hasil pengerjaan mengenai sistem ekonomi yang dipelajarinya. Lalu yang ketiga di sini adalah sistem mengenai video pembelajaran juga yang memuat sistem ekonomi, di mana di sini tugas dari kelompok 3 ini, jadi dia melihat video pembelajaran tetapi dia harus membuat video presentasi, gitu ya. Dia seolah-olah lagi presentasi, divideoin lalu diupload di sini, gitu ya, di LKPD yang ada. Lalu nanti ketika sesi presentasi itu hanya ada berupa moderator, gitu ya, dan ada penanggap, karena untuk penyaji sudah dibuatkan dalam bentuk video pembelajaran.
Nah, yang keempat ini berupa teks. Tadi gambar sudah, video sudah, sekarang berupa teks. Nah, dari teks yang ada di sini, nah akan dibuat resume oleh siswa gitu. Lalu sebagai tambahannya negara mana saja nih yang mengandung sistem ekonomi yang ada di dalam teks tersebut, lalu dipresentasikan di dalam kelas. Itu Bapak Ibu hebat terkait dengan lembar kerja peserta didik yang saya buat dalam bentuk LKPD digital tentang sistem ekonomi. Saya menunggu masukan-masukan yang kontributif dan membangun untuk perbaikan lembar kerja peserta didik digital ini, dan saya salah satunya ini menggunakan media ataupun aplikasi Padlet. Nah, dan memang ini aplikasi yang mudah didapatkan di Play Store atau di sejenisnya, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran interaktif. Baik, Bapak Ibu hebat semuanya, itu yang bisa disampaikan. Jangan lupa untuk memberikan masukan-masukan yang kontributif terhadap video yang saya buat ini. Mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.